Selamat datang pemirsa PKBN Siloam. Sekolah Zaman Now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu materi tentang menjadi pribadi yang unggul. Materi ini disampaikan oleh Bapak Salimin, dan beliau adalah mentor bagi kita semua, memotivasi kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Kepada Pak Salimin, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan ini, untuk host. Sudah memberi kesempatan malam ini boleh membagi materi ya. Selamat malam untuk semua yang sudah bergabung. Saya pikir malam ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan bersukacita, bergembira. Karena memang ini sekolah Zaman Now ya. Sekolah Zaman Now ini sekolah yang luar biasa menurut saya, karena memang merangkul semua ini ya, semua kalangan, semua usia, dan juga para tutor yang luar biasa, yang begitu kreatif. Rata-rata ini anak-anak muda ya. Di malam hari ini terima kasih untuk waktu ini dari kepala sekolah. Sudah beri kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi saya malam ini menarik ya, yaitu menjadi pribadi yang unggul. Menjadi pribadi yang unggul. Malam ini saya mau kita berpikir tentang pribadi. Menjadi pribadi yang unggul. Selamat bergabung untuk semua siswa STAI yang sudah bergabung. Selamat menikmati materi ini. Tentu akan sangat menolong kita untuk menjadi pribadi yang tangguh ya, yang kuat. Dalam materi ini saya punya konsep, dan konsep ini saya pikir akan menjadi langkah untuk kita maju bersama ya, tentang bagaimana pribadi itu mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang yang tangguh ya dalam menghadapi situasi hari ini. Penjelasan singkat di bawah judul ini, pribadi yang unggul akan menjadi pribadi berkembang, pribadi bersaing, dan pribadi produktif. Hari-hari ini kita tidak bisa lagi hidup natural sekali seperti generasi-generasi sebelumnya, seadanya, sebisa saja ya. Karena itu kita mau bicara tentang bagaimana kita bisa bersaing, bagaimana kita bisa berkompetisi. Tentu ada mesin utama, yaitu kepribadian kita ya. Pribadi kita itu siap atau tidak. Nah, ini persoalannya. Oke. Pribadi yang unggul itu memang dia harus berkembang. Istilah berkembang ini kan tidak stagnan ya. Tidak jalan di tempat, tidak begitu-begitu sajalah. Dia berkembang. Dari waktu ke waktu ada pencapaian-pencapaian, ada tahap-tahap yang dia lalui untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu berkembang sampai kepada level idealnya dia. Kemudian bersaing. Unggul itu pasti bersaing, saudara-saudara. Kita tidak mungkin bisa bersaing kalau kita biasa-biasa saja. Nah, dengan kita menjadi pribadi yang unggul, maka persaingan akan sangat mungkin kita capai, sangat mungkin kita menangkan. Inilah kondisi hari ini. Jadi kalau ada banyak orang menyimpulkan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti ini ya sudah tidak lazim lagi di telinga kita ya, sudah tidak asing ya. Hidup memang bukan hal yang sistematis ya, bukan hal yang ya natural saja, mengalir saja untuk mencapai tingkat ideal atau tingkat
keinginan yang kita ingin dapatkan. Maka dengan istilah bersaing perlu sebuah kekuatan yang saya maksudkan dengan unggul ini. Kemudian yang ketiga, dengan pribadi yang unggul itu ada hasilnya, yaitu produktif. Tidak ada orang yang tidak punya goal ya, kalau mengerjakan sesuatu tanpa sasaran. Kita mau perjalanan hidup kita ini akan menghasilkan sesuatu dari apa yang kita perjuangkan, itu namanya produktif. Kalau Anda belajar, studi, ya kita pasti berpikir, inilah yang saya akan dapatkan. Ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Saya akan kembangkan untuk kehidupan saya yang lebih berdaya guna. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa sebagai generasi yang ada hari ini, menjadi pribadi unggul itu, dia itu sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan yang memang cukup urgens ya, cukup urgens. Urgensinya itu seperti tidak bisa lagi kalau ini tidak ada. Nah, itu namanya urgens. Oleh karena itu, di awal ini saya mau sampaikan, ini di seri 1 ini saya harus mengawali dengan 3 dimensi dari pribadi unggul itu. Berkembang, bersaing, dan produktif. Saya pikir inilah menjadi energi kita yang hidup hari ini, generasi hari ini. Manusia adalah makhluk spesial ya. Tidak bisa kita pungkiri. Kita ini istimewa. Sebagai makhluk istimewa, sebagai makhluk spesial, manusia itu memiliki nilai istimewa dibandingkan dengan benda-benda, binatang-binatang, hewan, melata dan sebagainya. Nah, karena adanya istilah seorang pribadi itu, manusia yang spesial itu, maka pribadi itu dicirikan dengan 3 hal paling mendasar ya. Istimewanya manusia itu, pribadinya itu, yang pertama berpikir. Jadi manusia ini ciri khas ataupun entitas dari manusia yang paling mendasar, manusia itu bisa berpikir ya. Berpikir, memikirkan yang baik dan salah, untung rugi, senang susah, dampak-dampak dari apa yang kita kerjakan itu dipikirkan oleh kita. Nah, inilah yang disebut pribadi. Jadi kita mau menjadi pribadi yang unggul akan mempengaruhi cara berpikir. Cara berpikir kita hari ini mempengaruhi perkembangan kita, mempengaruhi persaingan kita, mempengaruhi produktivitas kita. Saya memahami saudara-saudara, kalau saya balik ke belakang, generasi di atas saya, kakek nenek saya, bapak saya, jadi saya mulai memahami cara pikir mereka waktu itu. Saya tidak bisa hidupi hari ini, karena memang itulah yang terjadi waktu itu. Dan sebaliknya, kalau seandainya mereka masih ada ya, kakek saya masih ada, bapak saya masih ada, saya paksa mereka dengan cara hidup saya hari ini, pikiran saya hari ini, oh mereka tidak mampu juga, tidak bisa, karena situasinya berbeda. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa pribadi ini diciri khaskan dengan berpikir. Pikiran yang unggul menghasilkan ini tadi, perkembangan, persaingan, dan produktif. Jadi tidak bisa kita hari ini berpikir, semuanya biasa-biasa, semuanya terserah ikut arus saja. Nah, ini pikiran. Lalu pribadi itu juga berperasaan. Ketika kita bicara tentang perasaan, jadi manusia itu punya kepekaan ya. Kepekaan dalam perasaan ini menyangkut emosi ya, emosional, menyangkut tindakan, menyangkut sikap, perbuatan. Itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah, ketika seorang yang memang kepribadiannya itu baik, maka dia mampu mencerna ya, memilah-milah dengan kata lain, memanajemen perasaan itu, mana positif, mana negatif. Nah, ini pengaruh
daripada kepribadian unggul. Orang berkepribadian unggul ini, dia akan memanage sedemikian rupa perasaannya itu, emosinya itu. Mana yang positif, mana negatif. Inilah kemenangan sesungguhnya. Kalau kita tidak bisa membedakan perasaan positif negatif, lalu kita ikut saja apa maunya perasaan, ini sedikit bahaya, saudara-saudara. Saya sering ngomong ya, ketika di kelas-kelas saya mengajar, beda laki-laki dan perempuan ya dalam menanggapi sesuatu. Kalau perempuan menurut ilmu psikologis ya, ini bukan menurut saya, menanggapi sesuatu itu dengan perasaan. Lalu laki-laki menanggapi sesuatu itu dengan logika, dengan akal. Nah, kedua-duanya ini menjadi karakter, menjadi tindakan. Nah, saya mau katakan malam hari ini bahwa perasaan tidak semua jelek, tidak, dan juga tidak semuanya baik. Oleh karena itu, pribadi yang unggul, dia mampu memilah-milah perjalanan emosionalnya itu, perasaannya. Dan pribadi yang berikutnya berkehendak. Ketika kita bicara kehendak, itu berarti kita punya kemauan sebagai individual. Nah, ada yang bisa ngelarang kita punya kemauan. Siapapun orangnya. Anak punya kehendak. Orang tua tidak bisa melarang dia berkehendak seperti ini, begini. Tidak bisa, karena memang dia seorang pribadi yang berkehendak. Kalau dalam dunia pendidikan, murid-murid atau mahasiswa itu punya kehendak. Dosen, guru tidak bisa melarang mereka berkehendak. Tapi kembali sekali lagi bahwa kehendak ini menjadi mesin yang mendorong orang untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan juga menjadi mesin action ataupun tindakan orang dalam mengimplementasikan kehendaknya. Karena itu, sekali lagi kata kuncinya, kalau orang itu unggul, kehendaknya itu yang dia implementasikan, yang dia terapkan dalam kesehariannya itu, dia punya kehendak yang dalam seperti pengantar saya tadi katakan, hendak berkembang, hendak bersaing secara normal, dan hendak menjadi seorang produktif. Hari ini, kehendak inilah yang kadang-kadang kita lihat di masyarakat ya, ada kehendak-kehendak yang, atau kemauan, atau katakanlah secara umum tindakan-tindakan yang tidak semestinya ya, tindakan yang seharusnya tidak gitu. Mengapa itu terjadi? Jawabannya sederhana, karena persoalan kepribadian orang itu berbeda-beda, karena faktor pribadinya itu. Oleh karena itu hari ini kita dibawa untuk menjadi pribadi yang unggul. Saya dan saudara kita ini, rekan-rekan semua adalah makhluk spesial. Sebagai makhluk istimewa ini, yaitu manusia yang berpribadi, kita dikendali oleh pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak kita ini besar, saudara. Pengaruhnya besar. Kalau kehendak kita ini unggul, dia akan menolong, akan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ini penting ya. Maka kehendak kita ini tidak boleh sembarangan dieksekusi. Ya. Kehendak kita ini harus lahir dari pikiran, dari perasaan yang sudah menjadi yang sudah menjadi perenungan kita, pemikiran kita. Inilah pribadi yang unggul. Nah, saudara, dengan adanya ketiga substansi tersebut di dalam diri manusia, maka manusia itu bergerak, beraktivitas, dan bertujuan. Nah, sekali lagi bahwa tidak semua pergerakan manusia itu baik. Tidak semua aktivitas manusia itu baik. Tidak semua tujuan manusia itu baik. Tetapi ingat, hanya di dalam pergerakan, dalam aktivitas dan tujuan manusia itu, orang akan tahu, oh ini fungsinya, ini manfaatnya, saya tertolong lewat pergerakan, aktivitas, dan tujuan seseorang. Oleh karena itu, kalau pribadi itu unggul,
maka pergerakannya baik, aktivitasnya baik, tujuannya baik. Tentu kita tidak punya ini ya, tidak punya maksud mau membahayakan orang sekitar kita. Karena itu kalau kepribadian kita unggul itu, pergerakan aktivitas kita penuh dengan tujuan-tujuan yang positif. Nah, penggerak dari pergerakan manusia ya, yang disebut saya aktivitas dan tujuan, adalah sebuah mesin. Nah, ini harus kita paham, sebuah mesin. Apa itu? Yaitu mesin kepribadian manusia itu sendiri. Kalau kepribadian itu atau pribadi orang itu adalah sebuah mesin, maka satu saja kalimat yang kita mau tekankan di sini, kita harus memiliki mesin yang unggul, yaitu kepribadian unggul. Hanya dengan mesin yang unggul, kepribadian yang unggul, kita akan banyak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Mulai tentu dari diri kita sendiri, di tengah keluarga, di tengah lingkungan komunitas, dan di tengah masyarakat secara umumnya. Jadi malam hari ini kita mau memiliki mesin yang menggerakkan seluruh aktivitas kita, perjalanan kita, mesin yang unggul, kepribadian yang unggul. Nah, saudara-saudara, dalam materi ini saya di pengantar ini akan mulai dengan 2 pokok malam ini. Dan nanti ini akan berkelanjutan, materi ini akan berkelanjutan karena kajiannya sangat luas. Yang pertama, menjadi pribadi yang unggul itu adalah pribadi yang menguatkan dirinya sendiri. Menguatkan dirinya sendiri. Apa maksud menguatkan dirinya sendiri? Ini kalimat yang paling sederhana sebenarnya ya. Paling sederhana. Saya bolak-balik berpikir kalimat apa yang paling gampang dimengerti ya. Paling gampang, paling simpel untuk dipahami, yaitu menguatkan diri sendiri. Siapakah kita di mata diri kita sendiri? Ini yang menjadi persoalan banyak manusia, siapapun manusia ya, tidak peduli dari latar belakang manapun, kepercayaan apapun, suku bangsa, etnis apapun, tinggi atau rendah pendidikannya, kaya atau miskin orangnya. Jadi memahami dirinya sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Ini pertanyaan yang timbul. Pertanyaan ini, siapakah kita di mata diri kita sendiri? Ada banyak sebenarnya saudara-saudaraku, orang paling gampang mengamati, menemui sosok jati diri, entitas seseorang, paling gampang ditemui. Tapi sukar menemui dirinya sendiri itu siapa. Ini persoalan manusia secara umumnya. Sehingga orang karena tidak menemui jati dirinya, dia tidak menganggap dirinya itu spesial seperti yang saya sudah sampaikan di atas tadi ya. Ini poin paling penting saya pikir. Pribadi yang unggul adalah pribadi yang mampu menguatkan dirinya sendiri. Ada ungkapan yang begini, yang bisa merobohkan dan membangun seseorang adalah orang itu sendiri. Berkali-kali saya membaca di banyak artikel ya, saya menemui ungkapan yang kurang lebih sama maksudnya. Yang bisa meroboh dan membangun seseorang itu adalah orang itu sendiri. Maksudnya begini, siapa yang membawa orang itu ke cita-citanya, tujuannya, kehendaknya yang dia ingin capai? Orang itu sendiri. Dan siapa juga yang bisa membatalkan dia, menggagalkan dia untuk mencapai keinginan-keinginan baiknya, cita-citanya, harapannya? Itu juga dirinya sendiri. Karena itu manusia sebenarnya berjuang, berkompetisi, bermain dengan dirinya sendiri. Nah, karena itu pikirkanlah diri kita sendiri dan lihat dan pahamilah diri kita sendiri. Inilah pribadi unggul. Jadi kalau kita tidak menemui siapakah diri kita di pemikiran kita sendiri, di pemahaman kita sendiri, itu sebuah
hal yang sangat-sangat berbahaya dalam diri seseorang. Apa yang mesti seseorang lakukan untuk mengunggulkan dirinya sendiri? Bagaimana dia menjadi pribadi yang menguatkan dirinya sendiri? Karena tadi sudah saya katakan bahwa yang bisa meroboh dan membangun seseorang adalah orang itu sendiri. Yang pertama, orang yang menguatkan, istilah saya pakai menguatkan ini istilah sederhana ya, yang menghargai ya, yang menerima, yang menganggap dirinya istimewa itu adalah orang itu sendiri. Dan itu yang pertama, kita terimalah diri sendiri sebagai titipan ilahi bagi kita. Jadi diri kita ini titipan yang di atas ya. Titipan Sang Pencipta. Titipan Sang Ilahi. Terimalah diri kita ini sebagai titipan. Jadi kalau kita ini titipan ilahi, hal yang jangan kita lupa adalah ini. Semua titipan ilahi adalah baik dan punya potensi untuk menjadi yang terbaik. Saya diciptakan ya dengan beginilah saya. Tetapi dalam ciptaan ini, saya punya potensi. Punya potensi untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik dalam tujuan Sang Ilahi yang menciptakan saya. Nah, begitu juga semua yang lain. Jadi tidak ada kita ini sebenarnya dititipkan oleh yang ilahi itu dengan kegagalan, keburukan, penderitaan, sakit, penyakit, tidak ada. Saya percaya itu. Kalau saudara-saudara mau studi dari dimensi-dimensi yang lain, silahkan. Sang Pencipta itu menitipkan potensi, menitipkan nilai-nilai terbaik. Untuk apa? Untuk kita mencapai yang terbaik itu. Karena itu, hal yang pertama, kuatkanlah diri kita sendiri untuk menganggap diri kita ini istimewa ya, spesial. Jangan berpikir, wah saya ini kok beda dari A, beda dari B, beda dari C. Oleh karena kita beda, maka kita juga punya potensi yang beda dari orang lain. Punya kemampuan beda dari orang lain. Ya, semua orang punya potensi. Tapi kita punya potensi yang disebut pribadi, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi terimalah diri kita. Ini namanya menguatkan diri kita. Jangan orang bangga-bangga dengan kita, orang senang-senang dengan kita. Lihat hidup kita, sosok kita, keberadaan kita. Lalu kita stres dengan diri kita sendiri. Kenapa rambut saya tidak seperti rambut A, rambut B, rambut C? Kenapa hidung saya tidak seperti hidung A, B, C, D? Kenapa gigi saya tidak seperti gigi A, B, C, D? Kenapa badan saya, postur saya tidak seperti A, B, C, D? Nah, kalau kita sudah begitu, cara kita menerima diri kita sendiri, kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang tangguh. Karena apa? Karena kita habis energi kita hanya untuk memikirkan bahwa kita ini beda dan tidak sama dengan orang lain. Ini persoalan serius yang hari ini kita generasi hari ini punya potensi, tapi potensi itu tidak mampu kita keluarkan karena kita suka membanding-banding diri kita. Padahal Sang Pencipta itu menitipkan satu, yaitu potensi, kekuatan untuk kita menghidupi atau bergerak di tengah dunia ini dalam berkompetisi. Karena itu kitalah yang menguatkan diri kita sendiri. Kalau seandainya orang melecehkan, meremehkan, malah kita berkata, wah inilah saya sudah diciptakan seperti ini. Saya diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan barangkali kalau dibandingkan dengan orang lain. Tapi kelebihan potensi saya ini bisa saya hidupkan, saya pakai untuk menolong orang lain. Itu poin yang pertama, bagaimana menguatkan diri sendiri. Poin yang kedua itu bersyukurlah dengan titipan ilahi yang ada pada kita. Bersyukur, kita punya kemampuan yang beragam. Termasuk di PKBM Seloam ini ya, kita punya kemampuan beragam. Para tutor, narasumber itu punya kemampuan yang beragam. Semuanya istimewa ya, semuanya pribadi-pribadi. Dan juga
peserta-peserta didik ini punya kemampuan yang beragam. Nah, karena itu saya pikir hari ini hal yang paling harus kita lakukan adalah bersyukur. Syukurin apa yang ada pada kita. Jadi dalam bagian ini kita jangan menolak diri ya. Jangan tidak merasa bangga dengan diri. Walaupun, sekali lagi, seperti poin 1 tadi, kalau kita mau banding-banding diri kita dengan orang lain, ya tentu kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Tapi syukurlah bahwa kita dititipkan oleh Ilahi kehidupan, pikiran, perasaan, emosi. Di bagian ini saya mau menyampaikan sebuah kisah ya. Tahun 2010 yang lalu saya mengajar di sebuah sekolah. Saya tidak mau sebut tempatnya itu. Kebetulan waktu saya masuk mengajar itu ada satu murid. Dia memiliki kekurangan fisik ya. Nah, pertama saya masuk di situ, saya tengok murid itu kalau jam istirahat, dia tidak bermain dengan teman-temannya. Dia berada di tempat menyendiri dan sangat tidak membaur. Saya mulai berpikir, kenapa anak itu sepertinya tidak betah bermain dengan kawan-kawan, dengan banyak teman. Akhirnya saya mulai memahami ya, karena keterbatasan fisiknya. Nah, karena dia memang sikapnya minder, saya dekatin dia, perempuan ya. Kebetulan di kantor kami itu kan ada ada minuman seperti kopi. Hampir setiap hari itu gelas, sendok, ceret tempat masak air itu harus dicuci. Karena dia perempuan, saya mulai libatkan dia. Saya suruh dia mencuci ini. Nah, saya bilang, cuci ini piring, cuci gelas, sendok. Nah, setelah itu, saya tanya dia, kamu bisa bikin kopi enggak? Oh bisa, katanya. Nah, singkat cerita, dia mulai ada keberanian untuk berkomunikasi dengan saya, karena saya memulainya. 1 tahun saya mau tahun pertama saya mengajar situ. Dia itu masih kelas 3 ya, kelas 3. Saya mau bagaimana saya menyampaikan, saya sudah tahu penyakitnya, tapi saya pikir bagaimana saya memulai untuk menolong dia. Nah, singkat cerita, saya mulai tanya dia, kenapa kamu tidak betah bermain dengan teman-teman, tidak betah membaur, tidak betah bergaul? Awal dia jawab, tidak mau. Itu saja jawabannya, tidak mau. Akhirnya beberapa waktu kemudian, bulan-bulan kemudian, saya mulai dekati anak-anak. Kalau mereka main voli, saya ikut. Kalau ada anak-anak main bola kaki, saya ikut. Akhirnya saya kadang masuk gabung dengan anak-anak perempuan di sekolah itu main voli ya. Nah, baru saya mulai ajak, ayo kamu ikut, pasti kamu bisa, saya bilang. Dia tetap tidak mau. Setelah berjalannya waktu 2 tahun kemudian saya mengajar itu, baru saya tanya dia, kenapa kau tidak mau? Saya bilang. Jawabannya sederhana, dia malu. Mengapa malu? Baru dia bilang, karena fisiknya yang berbeda dari kawan-kawan lain. Nah, saya mulai semangatin dia. Saya mulai, satu kalimat yang saya ucapkan, kamu hebat, saya bilang. Kamu hebat. Mengapa saya bilang kamu hebat? Kamu bisa mencuci piring, gelas, sendok, karena dia tidak punya jari, tangan sebelah tidak punya jari. Tapi dia bisa mencuci. Kalimat yang saya ucapkan, kamu hebat itu, membuat dia tersenyum kepada saya. Akhirnya saya dorong dia. Sampai dia di kelas 5, baru dia mulai ada rasa percaya diri. Saya bilang, kamu hebat. Kalau kau bisa nyuci mangkok, piring, gelas untuk guru-guru di kantor, ini hal yang luar biasa. Pasti kau bisa kerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, saya bilang. Nah, singkat cerita, begitu dia di kelas 5, dia mulai terbuka dan dia mulai membaur dengan kawan-kawan yang lain. Mulai bermain. Dia lupa seolah-olah
apa yang bertahun-tahun mulai kecil dia merasa fisik dia beda dari yang lain, dia sudah lupa dan dia hanya merasakan bahwa dia tidak ada kekurangan. Dia bermain senang, riang, gembira dengan kawan-kawan yang lain sampai dia tamat. Selesai di SD dia masuk SMP. Hari ini berumah tangga dengan baik. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ayo kita mensyukuri hidup ini. Mungkin apa saja yang ada pada kita kalau dibanding dengan orang lain ya jauh kurang. Tapi syukuri. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Untuk menguatkan, untuk menjadi pribadi yang kuat. Menolong diri kita sendiri ini bangkit. Bersyukur di tengah apa saja yang kita punya. Mungkin ada persoalan, ada masalah, ejekan, hinaan orang. Bersyukur karena kita masih hidup. Bersyukur karena kita masih bernapas. Bersyukur karena kita masih bisa berkarya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menguatkan diri sendiri. Tadi terima diri kita, bersyukur dengan apa yang ada pada kita, berdaya gunakan titipan ilahi yang ada pada kita. Mungkin, sekali lagi saya katakan, kita punya kemampuan berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tapi gunakan itu, berdayakan itu. Supaya apa? Kemampuan kita yang mungkin menurut orang lain atau kita sendiri, oh kecil sekali. Coba kita tingkatkan gitu. Coba kita hidupkan. Coba kita memberdaya gunakan itu dengan sedemikian rupa. Saya pikir tidak ada orang yang tidak punya talenta ya. Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan, tidak ada potensi, tidak ada kemampuan, tidak ada bakat. Semua orang punya. Hanya persoalan apakah orang mau memberdaya gunakan talenta itu atau tidak. Di sini saya mau cerita juga. Saya dari kecil, saya tidak lahir dari keluarga yang punya bakat ya. Bapak saya tidak banyak bakat. Bakat bertukang dan sebagainya. Saya lahir dari keluarga seperti itu. Ketika saya masih muda, masih bujang dulu, saya diutus oleh organisasi ya, untuk diutus oleh sekolah, melaksanakan ini, praktek kerja lapangan. Di situ ada sebuah kebutuhan, di mana dulu di kampung itu orang mencari tenaga ahli untuk sebuah pekerjaan seperti bertukang itu sulit. Di tempat saya PKL itu, praktek kerja lapangan itu, gereja membangun gedung gereja, gitu. Jemaat membangun gedung gereja. Jadi saya mulai melihat tidak ada jemaat itu tenaga yang memang berbakat di bidang pertukangan. Saya memang belum mengerti sama sekali. Mau panggil tukang-tukang ahli yang di luar jemaat, dananya terbatas. Jadi memikirkan dana. Akhirnya timbul hikmat dalam hati saya yang Tuhan kasih. Coba kamu belajar. Itu belajar nyemen. Karena saya lihat hasil kami kerja bakti berapa kali tidak ada hasil sama sekali. Jadi mencampur semen, tidak pas, menempelnya juga tidak bisa. Akhirnya saya minta dengan majelis, coba kita ngupah orang yang ahli dalam beberapa hari. Saya mau belajar, saya bilang. Nah, kami panggil, ada tukang memang dia cukup pandai di bidang menyemen rumah. Kami panggil dia, kami kasih dia upah sesuai standar upah di tempat itu 1 hari. Kami pekerjakan dia 4 hari. Selama 4 hari itu saya belajar. Saya belajar dari cara mencampurkan semen dan pasir, dari cara menempelnya, dari teknis-teknis menempelnya. Saya belajar. Hari keempat saya mulai memberanikan diri ya, minta bimbingan. Sampai tukang itu pegang tangan saya. Ini modelnya. Daun semen, pisau semennya harus sampai begini, semennya harus sampai begini. Nah, singkat cerita, setelah itu yang memang dari awal saya itu tidak tahu dan pengetahuan saya minim sekali tentang hal itu, saya kembangkan. Saya kembangkan, saya pelayanan, bekerja di tempat lain, sambil saya melanjutkan studi, saya kembangkan. Sampai pada akhirnya, kalau saya buat pondok sendiri, rumah sendiri, saya tidak perlu panggil ini lagi. Tidak perlu panggil
tukang ahli di bidang menyemen rumah atau menyemen apa saja. Saya bisa kalau untuk diri saya sendiri. Nah, ini yang saya maksudkan. Bagaimana kita ini menganggap diri kita ini mampu, berpotensi. Maka potensi yang barangkali kecil pada kita itu harus kita berdaya gunakan. Harus kita tingkatkan. Kita latih terus, kita tingkatkan terus. Ibarat seorang tukang ini ya, angkat besi ya. Olahraga angkat besi. Kalau dia masih mampu angkat 50 kilo, dia latih terus mengangkat 60 kilo, 70 kilo, sampai 100 kilo. Nah, inilah yang akan terjadi. Jadi, menguatkan diri kita sendiri itu adalah memberdaya gunakan titipan Tuhan, potensi, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Jangan, saya ini sudah bisa begini, diam saja saya. Justru itu sebenarnya menjadi sumber kemampuan, potensi. Memang kita punya bakat banyak hari ini ya. Banyak sekali. Anak-anak muda banyak bakat hari ini. Bakat di bidang IT, bakat di bidang musik, bakat di bidang olahraga, bakat di bidang ilmuwan. Dan memang banyak bakat. Jadi itu, mari kita berdaya gunakan diri kita sendiri. Ini yang saya maksudkan, bagaimana hidup kita ini menjadi kuat. Diri kita sendiri yang menguatkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau penilaian orang, kata-kata orang, dari 100 barangkali, paling-paling hanya beberapa poin yang bisa menguatkan kita. Tapi diri kita sendiri yang tahu, apa yang harus kita buat, supaya kita ini tidak roboh, supaya kita ini tetap berdiri kokoh. Nah, orang yang kuat adalah orang yang menghargai dirinya sendiri. Inilah rahasia kekuatan terbesar manusia. Terletak seberapa besar dia menghargai, mencintai dirinya sendiri. Sebesar itulah kekuatannya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Yaitu menghargai diri sendiri. Hargailah hidup ini. Hargailah potensi kita. Hargailah apa yang ilahi titipkan kepada kita. Maka itu yang saya maksudkan. Kuatkanlah diri kita sendiri. Jangan tunggu orang lain untuk menolong kita, mensupport kita. Memang orang bisa menolong dan mensupport. Tapi di dalam yang paling berperan besar adalah diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, menjadi pribadi yang periang. Nah, ini dia, menjadi pribadi yang periang. Ada hal yang saya mau tekankan di sini. Hari-hari ini orang tingkat stresnya tinggi, sangat tinggi. Apalagi orang-orang sibuk ya, orang-orang sibuk, orang yang punya jam terbangnya tinggi, pekerjaannya berat, jadi tingkat stresnya tinggi. Menjadi pribadi yang periang ini bicara soal keunggulan, bicara soal kualitas ya. Keunggulan itu pasti mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya, bahkan mempengaruhi orang itu sendiri. Seorang yang periang, seorang yang gembira, dia akan menolong dirinya sendiri untuk melihat atau untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang punya rasa optimisme yang tinggi. Nah, mengapa kita perlu memikirkan ini dan perlu menghidupi ini? Pribadi yang periang ini perlu kita hidupi. Karena orang periang ini orang yang lebih unggul. Di mana-mana, boleh buka di mana saja. Keunggulan orang periang ini, dia akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Orang yang dibawa dalam suasana kegembiraan, suasana kenyamanan, dia akan lebih nyaman. Orang-orang sekitarnya berada di sekitar dia. Karena itu kita penting memikirkan bagaimana kita menolong diri kita ini, menjadikan diri kita ini seorang pribadi yang periang. Apa yang ada pada pribadi yang periang? Nah, ini yang harus kita lihat. Ada banyak orang berpikir, saya gembira, saya senang untuk apa?
Yang pertama, orang yang periang itu mudah bergaul atau ramah. Nggak bisa dipungkiri ini. Orang periang itu orang mudah bergaul atau ramah. Siapa yang tidak senang dengan orang ramah? Saya pikir kalau ada orang, nengok orang mau bergaul, ramah dengan orang lain, lalu dia marah-marah, nah ini persoalan ada sedikit ataupun memang ada gangguan dalam kepribadiannya. Nah, orang yang mudah bergaul ini, ramah ini, dia tidak canggung. Dia disukai banyak orang. Ini sebabnya kita harus pikirkan sikap ini. Mudah membangun suasana kebersamaan. Ini pribadi yang betul-betul luar biasa. Kalau ada 10 orang duduk di situ, datang satu orang, dia merangkul banyak orang dengan kegembiraannya, sehingga semua orang terpengaruh olehnya. Semua orang berpikir, oh nyaman ini, yuk kita buat ini, yuk sama-sama, yuk kita kerjakan ini, yuk sama-sama. Nah, ini bukan sembarangan orang ini. Tidak banyak orang bisa seperti itu. Orang seperti ini, dia akan gampang membawa orang lain untuk mengerjakan hal-hal positif yang dia sendiri sering kerjakan. Dia akan gampang membawa orang lain keluar dari masalahnya, keluar dari kesulitannya, karena dia punya kemampuan mempengaruhi. Karena itu menjadi pribadi yang unggul, orangnya periang. Jadi orang periang ini orang yang tidak canggung. Ada di mana saja. Ini orang manusia super menurut saya. Tidak banyak orang. Saya belajar sampai hari ini. Bagaimana saya begitu ada di tempat itu, apalagi orang-orang baru, saya langsung mendominasi, saya langsung membawa suasana, kegembiraan orang-orang bisa connect dengan saya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi walaupun tidak mudah, itu bisa dipelajari. Saya tidak membawanya dalam sudut pandang psikologis ya. Karena kalau dalam sudut pandang psikologis, manusia itu punya temperamen ya. Ada sanguin, ada kolerik, ada melankoli, ada flegmatik. Saya tidak bawa ke sana. Ini yang umum saja. Semua orang bisa lakukan. Kalau memang dilihat sana ya tentu ini lebih dominan adalah orang sanguin. Tapi saya tidak tekankan itu. Tuhan tidak ciptakan orang, ada orang yang mampu begini dan orang tidak mampu. Saya pikir kegembiraan ini, sukacita ini, periang ini pasti diperuntukkan untuk semua orang. Jadi periang itu memiliki kemampuan yang mudah bergaul, ramah dengan orang. Kemudian yang kedua, orang periang itu bersemangat. Dia menampilkan semangat hidup. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka ada di tengah-tengah orang yang punya semangatnya tinggi, semangat kerjanya tinggi, semangat perjuangnya tinggi, komitmennya tinggi, mentalitasnya tinggi. Ini orang-orang super ini, orang-orang unggul. Tidak banyak orang bisa seperti itu. Tetapi periang itu menghidupkan orang dalam kehidupan bersemangat. Apa saja yang dia bicarakan sudah menyemangatkan orang lain. Nah, jadi sekarang tinggal kita pilih, kita mau menjadi pribadi yang mana. Pribadi yang periang ini pribadi penyemangat. Ini yang diperlukan orang hari ini. Ada di tengah keluarga kita menyemangatkan orang, di tengah kawan-kawan kita menyemangatkan orang, di tengah masyarakat luas kita seperti injeksi yang kuat, membius orang untuk bersemangat dengan kehidupan kita. Nah, orang bersemangat mampu menanggung bebannya sendiri. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi ingat, orang periang itu dia mampu menanggung masalahnya itu. Karena dia bersemangat. Semangat itu mengalahkan segala kegundah gulanaan, mengalahkan segala tekanan-tekanan hidup yang begitu sulit. Kalau kita jalani hidup dengan semangat, kita mampu melewatinya. Yang berikutnya, orang periang itu percaya diri. Ada banyak orang tidak mampu maju-maju hari ini. Bukan masalah dia tidak pintar. Bukan masalah dia tidak berpendidikan tinggi. Bukan masalah dia tidak punya duit. Bukan masalah dia lahir dari keluarga yang miskin. Bukan. Bukan masalah dia tinggal di pedalaman pelosok. Bukan. Orang mulai tidak bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak percaya diri. Nah, orang yang periang itu, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Coba kita bayangkan. Saya belum kenal misalnya, ada 10 orang duduk terpisah dari saya. Tiba-tiba saya datang, hei kawan-kawan, saya punya ini misalnya.
Mau lihat enggak? Mau dengar enggak? Saya punya cerita. Nah, orang-orang pada tertuju kepada saya. Mengapa dia bisa lakukan itu? Karena dia punya rasa percaya diri. Nah, hari ini bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat untuk menolong orang lain? Kita harus ada rasa percaya diri. Dengan modal percaya diri kita bisa tolong banyak orang. Dengan modal percaya diri kita akan menjadi pribadi yang optimis. Tidak ada orang yang pesimis bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Hanya orang-orang optimis, orang-orang yakin pada dirinya sendiri, maka dia akan yakin apa yang dia akan kerjakan itu akan berhasil. Maka hal yang paling perlu menjadi sugesti bagi diri kita sendiri sekarang adalah katakan pada diri kita sendiri, diri kita bisa. Kita bisa, saya bisa, saudara bisa, siapapun bisa. Nah, ini harus kita tanam. Pertemuan kita di semester lalu, saya bawa materi, saya masih ingat ya. Stop jelek pada diri sendiri. Ini persoalan percaya diri. Kalau kita punya mental positif, kita ini kan spesial. Dititip oleh yang ilahi. Dengan potensi-potensi yang memungkinkan kita sukses. Tapi bagaimana itu bisa terwujud? Dengan modal percaya diri. Percayalah bahwa kita spesial. Percayalah bahwa kita berpotensi untuk sukses, untuk menjadi berhasil. Nah, jadi dalam poin ini, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang periang? Itu sebuah keunggulan, saudara. Periang tidak sama dengan ini ya, ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri-sendiri, tidak ada dasarnya. Itu kalau sikap seperti itu barangkali ini lebih kepada gangguan jiwa, mental ya. Tapi periang itu bukan begitu. Periang itu memang ada di dalam diri orang itu. Memiliki model yang mudah ada di tengah banyak orang. Merangkul banyak orang. Punya semangat mobilitas yang tinggi. Mengatakan, mengerjakan sesuatu. Dan percaya bahwa apa yang dikerjakan itu akan berhasil. Nah, ini seorang yang periang. Oleh karena itu, pribadi yang periang sanggup membuka jalan bagi banyak orang masuk ke dalam kebersamaan kehidupan dengan dirinya. Jadi inilah keunggulan dari pribadi yang periang ini. Dia akan membawa sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam lingkungannya, ke dalam kehidupannya. Nah, kita bisa bayangkan kalau orang sudah banyak mau support kita, mau bersama dengan kita, apa saja sih bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Karena banyaknya orang yang ada di sekeliling kita. Inilah yang saya namakan hari ini pribadi yang ideal hari ini. Kita memerlukan banyak orang. Ini menjadi ciri khas mental sehat dan mental sakit. Mental sakit menghindari banyak orang. Mental sakit menghindari banyak orang. Tapi mental sehat merangkul sebanyak mungkin orang untuk mencapai kesuksesan yang sedang ataupun yang ingin orang itu capai. Jadi hari ini kita sudah melihat materi yang sangat penting. Jadilah pribadi yang periang. Jangan menjadi pribadi yang minder. Jangan menjadi pribadi yang hidup di dalam kemurungan-kemurungan. Nah, dengan materi ini, dengan dua pokok yang saya sudah sampaikan ini, hari ini kita diingatkan, ayo masing-masing kita menguatkan diri kita sendiri. Jangan tunggu orang. Kuatkanlah diri kita sendiri. Kemudian jangan hilang sukacita dalam hidup ini. Rekan-rekan tutor, para peserta didik di PKBM Selam, ini sekolah zaman now. Bisa di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jadi jangan kita kendor. Jadi kuatkan diri kita sendiri, kemudian jangan hilang sukacita, jangan hilang kegembiraan. Jadi ada sebuah istilah dari kitab suci bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Kita jangan kering tulang ini, jangan putus asa kita ini, jangan loyo. Kita harus bergembira. Sebagai bagian penutup dari materi saya hari ini, keunggulan seseorang terlihat pada powernya dalam menguatkan dirinya sendiri. Seberapa kuat orang itu menolong dirinya sendiri, menguatkan dirinya sendiri, dan membagikan kegembiraan dengan semua orang. Membagikan kegembiraan dengan semua orang. Dia punya kemampuan untuk membagikan semangat hidupnya kepada orang lain. Hasil akhirnya adalah seseorang menjadi pribadi percaya diri dan menyenangkan bagi orang yang bersama dengan dia. Itulah kelebihan dari pribadi yang unggul. Baik, malam hari ini materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini barangkali kurang dimengerti ataupun barangkali kurang cocok, kurang berkenan di hati kita sekalian, ya mohon maaf. Ini yang saya bisa sampaikan, dan saya sangat berharap bahwa kita akan tertolong menjadi pribadi-pribadi yang unggul dengan materi yang sudah saya sampaikan malam ini. Sekian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Saya kembali kepada host untuk melanjutkan acara kita. Oke, selamat malam. Oke, saya Pak. Kembali kepada host. Oh, Oke. Tes. Oke, Pak. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Dan saya merasa diberkati lewat penyampaian yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, yaitu menjadi pribadi yang unggul. Pribadi unggul akan menjadi pribadi berkembang, pribadi bersaing, dan pribadi produktif. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa, dan kepada teman-teman siswa saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk pertemuan berikutnya akan kami umumkan di grup, dan minggu depan awal bulan kita akan meet semester. Nanti soalnya juga akan kami kirim di grup. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan mumpung belum diakhiri, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Selimin sebagai narasumber dan teman-teman siswa. Sama-sama, Pak Kepsek, sama-sama. Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih. Amin. Iya.